لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jaring tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya barang-barang kepada ulih-ulihna tiba Gusti Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmatna, karunia-Na, inayah-Na, serta nikmat-nikmat-Na, sehingga ya alhamdulillah leh kesempatan malam ganja leh tempat simulia niki. Alhamdulillah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita pada malam kita pertemuan atau berkumpulan di tempat simulia niki guna untuk kepada bermuzakarah. Salawat salam barang-barang kepada hadirat sifat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dari para jamaah kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kirana terus kepada ulil-ulihna tiba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat-nikmat, sehingga ya alhamdulillah dengan karunia nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga saat ini mau kita pada malik manfaat, mau kita pada malik mengisi hidup atau sisa-sisa umur kita amal kebaikan. Ya tentunya sini dinaratai karena berkat nikmat-nikmat atau karunia nikmat-nikmat si saat berhak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari nikmat sehat maupun nikmat luar waktu. Intinya dengan selalu nikmat-nikmat kepada Allah, sina berhak kita semua kepada manfaat, kepada gunaya dia untuk kepada ngisi sisa-sisa umur si masih sampai kita sih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan umur untuk isi ya si kebaikan, untuk isi ya si amal-amal soleh, maka sinot dana kita mau keberkahan di dalam umur. Inota dana umurna keberkahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ke umur kita mengasebut ya umur si barokah. Berarti sino ya sebaik-baik umur, sebagaimana para ulama sino mengatakan khairul umuri barakatuhu wa tawfiqu bihi lil a'mali sholihat. Khairul umuri barakatuhu, sebaik-baik umur, sebagus-bagus umur sino kita berkahi sida Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaik-baik umur si barokah. Beda dengan umur si barokah wa tawfiqu bihi lil a'mali sholihat. Ya sino dengan selalu kesati sida Allah, selalu kesati taufik sida Allah Subhanahu wa taala untuk gawe amal-amal soleh. Maksudnya apa? Dari umur si barokah dan dari situ dengan si selalu kesati geger rohani, selalu duanya semangat duanya gawe amal-amal soleh. Ini tandanya kita mau keberkahan di dalam umur, berarti kita mau umur terbaik.
Karena ulama itu ya sino khairul umur, ya sino sebagus-bagus umur. Nah, yang boleh kata sino alhamdulillah. Ya pada sini isi kita yang umur ke sini si amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, insya Allah kita mau keberkahan umur dan saat. Lebih-lebih bagi ibu-ibu yang, bagi bapak-bapak yang si wah berumur lanjut. Dia kenal dengan berumur lanjut sini dengan si wah di atas 40 tahun, atas 50 tahun, atas 60 tahun, atas 70 tahun. Berarti lah itu ta'anurahan umur panjang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan si umur panjang, dengan si sahabat panjang umurnya sudah Allah sini, ia membuat sebutan dengan Rasulullah. Namun dia dua gelar dengan Nabi. Si pertama dengan si panjang umurnya sini tersebut si baginda Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Berarti manusia terbaik. Si kedua seperti si baginda Nabi dengan si panjang umurnya sini seburuk-buruk manusia, selagi-lagi manusia. Nah, berarti dengan si panjang umurnya sini dua sebutan. Bisa jadi ya sebaik-baik manusia, bisa jadi ya seburuk-buruk manusia. Tergantung apa si kondisi umurnya. Yang benar seluruh sahabat berketuan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, wahai Rasulullah, saya sino sebaik-baik manusia, saya sino manusia paling bagus. Qala maka Rasul bersabda, man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Dari manusia si paling bagus, sebaik-baik manusia dengan si kesade panjang umurnya sila Allah, lagu bagus ruang amal isinya ruangnya si amal-amal kebaikan. Tapi sino kan bagi Nabi manusia terbaik. Maka sahabat sino keketuan alik tiba fa'ayyuna sisar. Maka saya sino seburuk-buruk manusia, selenge-lenge manusia. Qala man qala umuruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia, selenge-lenge manusia sino dengan si kesadik panjang umurnya sudah Allah, lagu lenge ruang mudah-mudahan isinya ya si kezaliman, isinya si kemaksiatan. Berarti itu seburuk-buruk manusia. Nah, mudah-mudahan kepada mau gelar manusia terbaik, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur lanjut. Karena pada hakikatnya umur kita memang semakin bertambah. Pada dasar atau pada zahirnya umur kita memang semakin berumur. Lalu pada hakikatnya semakin berkurang. Karena di dunia sini ibarat kita mengadakan perjalanan. Ya pun dunia ka'annaka gurib aw 'abir sabil wa hudda nafsaka bi ahli kubur. Nah, bintang yang pada pihak dirinya pada hidup di dunia sini pada dengan gurib, pada dengan asing, pada dengan tidak nabi. Aw 'abir sabil atau pada dengan di dalam perantauan, di dalam perjalanan. Wa hudda nafsaka bi ahli kubur, guna untuk kepada Jepang dari ahli kubur. Karena kan semakin bertambah umur kita, semakin hampir dulu Jepun, hampir itu begitu di alam kubur. Seharusnya semakin bertambah umur kita, semakin bertambah Quran, semakin pada waspada isi ruangnya si amal-amal kebaikan. Akhirnya mau gelar dengan Rasulullah sebagai manusia terbaik. Karena hidup dasino harus terjaga. Yang boleh hidup dasino, ya sino nikmat si berkekalan. Ya nikmat si tetap terima kali dunia hidup nikmat hidup.
Yang pun dengar dengan bersyukur di pada Allah. Maka selain dengan nikmat hidup, nikmat-nikmat lain, nikmat sehat, nikmat uang waktu, ini pintu kebaikan kan Nabi. Ini ibaratnya pintu kebaikan yang terbuka. Maksudnya nikmat-nikmat selain itu, dia tergadung isi hidup, dia tergadung jaga hidup. Maka setiap kesehatan saat itu sudah Allah guna yang sebaik-baik untuk mensyukurin hidup. Yang terluang waktu sudah Allah guna yang sebaik-baik untuk mensyukurin hidup. Mungkin jalankan syukurin hidup dengan cara isi dia si ibadah. Isi dia si ibadah. Menurut jalankan jaga hidup. Intinya isi dia si kewajiban-kewajiban. Yang para ulama sini mengatakan kewajibannya selama sehari semalam, kewajibannya selama hidup ke sini, wajib untuk kepada jaga diri dengan si dua secara garis besar. Wajib kepada jaga diri dengan si dua akhirnya terjaga hidup, akhirnya subul dengan fitrah. Kan karena fitrah hidup ke sini ibadah. Ibadah sini sebagai tebusan hidup. Karena kita terciptaan sudah Allah. Kita kehidupan sudah Allah di mana terciptaan kehidupan hewan-hewan. Mun hewan-hewan sini terciptaan sudah Allah, dia sebagai manfaat untuk kita. Kita ambil manfaat. Manuk misal bau tersembelih dia jangan. Pokoknya hewan sebagai manfaat untuk manusia. Sedangkan manusia terciptaan sudah Allah semata-mata untuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kewajiban selama hidup ke sini wajib dapat dijaga diri kita dengan si dua. Jembe si dua sini. Si pertama wajib kepada berniat tidak sampai kepada gawe dosa. Si kedua wajib diketahui, wajib kepada tahu bahwa kita sino dek terganggu di dalam kewajiban. Nah, si pertama sino wajib kepada berniat tidak sampai kepada gawe dosa. Apa maksudnya? Maksudnya sino wajib kepada berniat baik, wajib kepada berniat bagus, sekalian amal perbuatan. Ya kumbena pun wajib kepada berbuat baik sekalian amal. Karena niat sino ia kunci dengan selapuan amal. Ya kumbena niat sino jadi kunci dengan selapuan amal. Karena niat sino dia sebagai penentu. Dia sebagai penentu arah tujuan bagi kepada kami. Niat. Nah, yang pada niat itu dua model. Arah yang niat bagus, arah yang niat tidak bagus. Tergantung tujuan azam cita-cita. Misalnya niat bagus. Niat melenggawi kebaikan, berniat melenggawi ibadah. Barangkali misalnya berniat menuntut ilmu, berarti niat kebaikan. Nah kelebihannya dengan niat. Ketika kita berazam, ketika kita berniat melenggawi kebagusan, di teman gawi itu, di teman zohirannya niat sino, wah mau kita pahala sedikit. Cuma berazam misalnya membantu dengan baru lalu ibadah balik. Padahal masih azam, masih cita-cita kita melenggawi kebaikan di teman gawi, di teman zohirannya si awaknya wah mau kita pahala kebaikan. Zohiran niat baju kita gawinya niat bagus itu bertambah pahalanya dari 10. Di teman pahala amal cinta kawin.
Misal mana sore itu misal wah berniat kita pada gerak maghrib lalu nuntut ilmu. Ada teman gawe mau kita balas sikit. Selesai salat maghrib, zohiran dan niat kesimone. Maka berumpuk pahalanya jadi 10. Di neman pahala nuntut ilmu. Di neman pahala amal perbuatan. Ini kelebihan dengan dia. Lagu niat dia bagus. Misalnya berniat melenggawe kemaksiatan. Berniat melenggawe kezaliman. Nah ini masih dalam niat, dalam hati. Di teman zohiraknya. Padahal wah cita-cita keburukan. Berniat melenggawe kemaksiatan, berniat melenggawe kezaliman. Selama di teman zohirak niat, selama di teman gawe isi awak dan niat tersebut, di teman terhitung sebagai dosa. Ketika kezohiran niat sidik bagus itu perlu terhitung sebagai dosa. Lagu di teman langsung tercatat si malaikat. Dan ketiga tenggawe ketaatan langsung catat si malaikat sebagai pahala kebaikan. Lagu ketiga tenggawe kemaksiatan di teman langsung tercatat si malaikat sebagai dosa catatan amal. Tunggu aja dulu selama 6 saat hadis. Setelah tunggu itu dulu selama 6 jam. Namun selama 6 jam sino di teman di nara istighfar taubat kepada Allah baru aku mencatat dia sebagai dosa. Dino semata-mata sebagai sifat kasih sayang Rasulullah Allah oleh makhluk. Subhanallah. Coba ketika tenggawi kebaikan tercatat sebagai pahala si malaikat. Ketika tenggawi kezaliman kemaksiatan di neman tercatat sebagai dosa. Tungguna dulu kita selama 6 jam. Mun selama 6 jam sebelum ditarat istighfar taubat kepada Allah baru aku tercatat dia sebagai dosa si malaikat. Lagu andena burung itu dia terbayu gawe yang niat sini bagus mau kita pahala sikit. Nah ini kelebihan dengan niat. Adapun fungsi dengan niat yang penting dengan niat. Adapun fungsi dengan niat sino ia simbedayak apa si pada gawe sino adat atau ibadah. Niat itu bedayak apa si gawe sino adat atau ibadah. Jadi setiap amal perbuatan si ndek kesertayang dia dengan niat sino arana adat. Setiap amal perbuatan yang disertakan dengan niat si kesertayang dia dengan niat sino arana ibadah. Hatta tenggawe ibadah sholat gawe itu sembahyang lagu ndek peserta dengan niat adat dari lelah kedua dia dari nilai ibadah karena benar niat. Nah ini fungsi dengan niat yang pernah bintan nyuruh kita innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan harus disertakan dengan niat. Wa innama likulli manawa. Karena mau dengan pegawaian ke sini tergantung dengan niat. Ya, pada setiap amal perbuatan harus disertakan dengan niat. Baik ia amal perbuatan sinu hukumnya wajib, baik ia hukumnya sunat maupun hukumnya mubah. Memang ada para ulama yang bergarasi perdu hukum niat wajib. Sembahyang wajib niat, dia rukun pertama. Tenggawe ibadah puasa wajib niat. Tenggawe haji wajib niat. Walaupun masih perkara sunat wajib hukumnya niat. Lalu mulai perkara si mubah sunat peserta yang dia dengan niat. Mulai perkara mubah
sunat kalau akhir niat. Lagu mulai perkara si wajib niat. Le perkara si sunat wajib niat. Lagu mulai perkara si mubah sunat hukumna kalau akhir niat. Misalnya perkara mubah, makan minum, mangan minum kita bilang jelur. Sinon dia wajib, dia sunat. Hukumna mubah. Apa mubah? Tegawi ya, dia dapat pahala, dia dapat dosa. Dia tegawi ya, dia dapat dosa, dia dapat pahala. Perkara mubah. Nah, karena kan ulama sunat kalau akhirnya. Akhirnya ngombe, akhirnya adab kalau kan adat ngemangan sini besur adat kebiasaan berarti dunia dan uang mau sudah bagian akhiratnya dengan cara dia hanya berbentuk dari ibadah dengan cara serta yang dia dengan niat kamu pada mana serta yang niat mana-mana niatnya kumangan karena Allah akhir kuat awakku beribadah. Maka dua mau bernilai ibadah pun pahala kebaikan. Kaca mau kita ada surah itu. Ini contoh perkara mubah. Lakukan ulama sunat kepuluh akhir niat. Karena niat itu ya beda yang pegawai yang di sini adat atau ibadah. Bahkan niat sini ya niat amal pegawaian si tegawi sini arah bentuknya mutakoluan amal sini niat maka berbentuk ya yang apa ada bagi Nabi merabasan setiap amal manusia sini ibaratnya meramja setiap amal sini kata Nabi ibarat meramja apa kerana arja patung. Setiap amal manusia sino ibaratnya merepatung. Kumbena pun ibaratnya merepatung. Karena patung sino apa bentuknya. Berbentuk patung kan ada bentuk manusia, ada bentuk hewan. Manusia ibaratnya isi bagaimana? Pelaku amal manusia sino ibarat merepatung. Kumbena pada ibarat yang merepatung karena arah bentuknya. Lagu meskipun arah bentuknya, lagu de arah manfaatnya. Kumbena pada dalam manfaatnya karena patung sino barang mati. Baru arah manfaatnya muna hidup patung. Kumbena yang kutakan hidup patung sino. Munara ruhna. Nah ngenau pun masih amal kepada amal pegawaian serta yang saja dengan niat arah bentuknya apa bentuknya ibadah. Berarti pegawaian kesino jari ibadah. Lagu ndak na ibadah si mati. Kedakana bentuknya ibadah lagu muna mati. Tertolak ya sida Allah. Ya kumbena karena sida Allah itu zat yang maha hidup. Dari zat yang maha hidup sino cuma nerima barang si hidup. Zat yang maha hidup sino ndek nerima barang mati. Maksudnya si terimanya sida Allah sino amal si hidup. Mun amal si mati tolak. Contoh kita munten meninggal dunia kan dua tiba tulang. Karena dua unsur bagian dengan diri. Zohir ke batin. Zohir sini si mati. Majazi bin jemar. Ya bumbena pun barang mati kan zohir ke awak ke sini asal ke tanah. Sedangkan batin ke sini dia si hidup ruh. Ini amanah kita kembalian. Ya pun ketika meninggal dunia dua kembali si mati tulak pipa si mati asal si hidup
tulang dipaksin pada hidup. Mbak si mati awak ke sini yang boleh jauh ya kurangnya. Karena penghuli akhir tipe asal ke mana? Si kaju-kaju manang ini gagah ingat sweet. Ini barang mati. Jika kembali tipe mana? Asal ke mana? Lagu rohna si hidup dengan diri sini kembali tipe si mana hidup. Yang mau dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini si hidup dengan diri. Karena roh tasino asalnya dengan Allah kembali kepada Allah. Yang mau meninggal dunia roh tasino kembali tiba roh itu biar. Roh itu bisino kembali tiba roh Rabbaniyah kekal di sisi Tuhan. Mana boleh? Berarti si hidup boleh tiba si hidup. Si mati kembali tiba si mati. Menopun masih amal ibadah. Kedaka berbentuk ibadah, lagu ibadah mati tertolak ya sisi Allah. Karena si terima ke sisi Allah, ibadah si hidup. Namun bicara kehidupan amal dengan cara kita hidup kulu'an ya ruh. Kulu'an ya ruh. Nah jadi apa ruh dengan sekalian amal. Ruh dengan selaku amal. Ruh dengan sekalian amal sih Arab seki. Apa sih? Ikhlas. Tegawi. Kedaka sembahyang. Kedaka bersedekah. Lagu pun dia ikhlas. Rodun. Tolak sisi Allah. Padahal pegawaian bagus. Niat ibadah, bentuk ibadah. Lagu ia mati karena ruh ngendara. Yang benar ruh dengan sekalian amal adalah ikhlas. Dari syarat amal penerima sisi Allah harus si ikhlas. Nah lagu menyebut ikhlas, ya amal tingkat segi, amal tertinggi. Yang boleh ikhlas itu ya sulit. Tenggawi enggak kedakan dia ikhlas, mun gawe maksiat, gawe dosa, kedakan dia ikhlas tetap tercatat sebagai dosa. Lagu amal kebaikan, sembahyang nuntut ilmu marasini, mun dia ikhlas semata-mata karena Allah, padahal bagus pegawaian, lagu tolak sisi Allah. Karena dia itu pakai, dia narak ikhlas pun. Walaupun ikhlas itu kata para ulama sulit. Ya kumena pun sulit karena ada sesuatu si di dalam hati si selalu tetap mengganggu ya. Apa sih? Riak. Riak sinum dia buat mengelar leka liatin. Yang punya ibaratnya si baginda Nabi riak sinum bergerak selalu liatin. Mereka ibarat semut hitam. Mereka ibarat pedes bedeng si arak di atas batu bedeng terus berjalan di dalam kegelapan. Menurut ibarat si Nabi samarnya si arak riak di dalam hati. Karena pun arak riak di hati sini sida amal. Ar-riya yuhbitul amal kata riak sinot nyeda pahala amal. Ar-kumbena pun riak itu nyeda pahala amal. Ar-riya syirkul asghar. Karena riak sinot syirik beci. Oh, ternyata syirik no arak beci, arak beli. Jadi sekali nak syirik riak, lang syirik. Nah ini sebenarnya sulit ikhlas. Apa namanya syirik? Lalu muntahnya buat syirik. Syirik sino dua model. Arab ya syirik akbar, Arab ya syirik asghar. Syirik akbar
yuhbitul iman. Syirik akbar niada akidah, niada iman. Mun syirik asghar niada amal. Dia tu beda. Mun syirik pelik niada iman. Dia pun syirik pelik sino ini sinde na taampun dosa na sida Allah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya ada sida Allah dia lagi ngampunin dosa syirik sino. Lagu ada sida Allah dia ngampunin selaku dosa selain dosa syirik. Mudah-mudahan tak syirik deh. Meskipun sematon sering nyebut itu syirik alu tahu benar. Karena dia paham arah syirik. Bisa jadi dengan singiran menyirikan dengan dia syirik. Ya kumbena karena syirik akbar sini dua model. Arah yarannya syirik jali, arah syirik hobi. Pada syirik akbar. Sebenarnya ada syirik jali, syirik si jelas, syirik si nyata. Mun syirik hobi, syirik si tersembunyi lah itu. Lagu ada iman. Nah untuk temahamin dua syirik sini, syirik jali kan syirik hobi, yang penting gadi ndak ditepaham kalimat tauhid. Ndak ditepahamin kalimat la ilaha illallah. InsyaAllah menyebutnya selaku tetap. Kan itu nyebutnya kalimat tauhid. Apa maksudnya? Kalimat penyubuh, kalimat si nyubuhan, kalimat si nesayang. Luas banget. Yang mau dengan la ma'bud dan bihaqqi illallah, la maqsuda bihaqqi illallah, la matluba bihaqqi illallah, la mawjuda bihaqqi illallah. Temenyubuh dia. Akan dia pahami kalimat, cuma nyebut-nyebutnya doang. Padahal Nabi itu sebagai dua cabang iman. Lagu iman paling tinggi la ilaha illallah. Karena ia kalimat tauhid, kalimat nyubuh. Yang mana para ulama secara mudah yang ada iman kita dalam paham. Ulama tauhid, ulama kalam, ulama usul berbahasa. Yang mana kalimat la ilaha illallah sino baginya jadi 4. La ilaha illa Allah. Yang kita mudah milah dia masuk. La huruf nabiyah. Apa makna nabi? Tiada. Ilaha huruf mampi. Apa makna mampi? Yang ditiadakan. Illa huruf istisna maknanya kecuali. Allah huruf istisna maknanya yang dikecualikan. Atau illa huruf isbat maknanya apa? Ada. Allah huruf musyabbat yang diadakan. Syekh wajib taraf. Berarti la ilaha illallah syirik. La ilaha nabi yang menafikan. Mundik kenafian tapi syirik kita. Mundik kehilangan tapi syirik. Yang pun nama ilah pada bahasa Tuhan. Tuhan simbe kenafian. Ilahul ma'budan. Tuhan makhluk disebut-sebut dengan musyrikin. Cita arahnya ilahul haq. Tuhan si sebenar-benar. Yang pada pilihan kita la huruf nabi kalimat Islam dan yang lain. Temudah memahami dia. Ilaha huruf mampi kalimat iman.
illa huruf istisna kalimat tauhid. Allah huruf istisna kalimat makrifat. Ya kumbena pada kata karena lek diri aslinya terbagi 4. Awak, ate, ruh, rahasia. Sedikit satu 4. Buktinya awaknya bergerak karena kegerakan si ate. Ia dan kudrat ate no iradat. Kuasa penggiatan gerak diam. Lagu pun dia punya kuasa karena kehendak ate. Yang punya daya kat ate berdaya awak. Laut kat ate berlaut awak gitu. Yang punya awak tergeraan si ate tergeraan si ruh tergeraan si kudrat jeladang. Yang pun terkenal la haula wala quwwata illa billah. Tidak narak daya upaya melainkan dengan daya upaya Allah. Maksud apa? Tidak narak kuasa awak, tidak narak kehendak ate, melainkan sino kuasa dan kehendak Allah yang boleh sifat 20 dengan qadirun muridun. Awalnya sifat bahani kudrat iradat kuasa dan kehendak masih arah makhluk gajah walid dan lalu ketika sifat ma'nawiyah qadirun muridun si kuasa si berkehendak. Mudah memahami lagu biar pelajari ini sifat 20. Biar Tuhan Tuhan cuma ngapal-ngapal di luar. Pak kembali semua di tanah. Coba ketika terdengar suara muazzin, ketika dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa yang menjawab dia? La haula wala quwwata illa billah. Dia tadi kena betul. Padahal muazzin itu kena hayya 'alas shalah. Mari sembahyang. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Langsung kita jawabnya kena la haula wala quwwata illa billah. Tidak narak daya upaya kecuali daya upaya narak kuasa kecuali dengan kuasa. Berarti Allah gerak itu. Awaknya cuma sebagai kudrat iradat, cuma sebagai majazi pinjaman. Tempat menyata yang kuasa Allah. Penyata yang awak. Dia gerak diam. Ini tanda alat gerakan. Dia bergerak dengan ilmu tauhid. Yang pun la tataharraku jarrah illa biiznillah. Dia narak apa-apa nasi bergerak. Mulut begitu yang betul si bergerak melainkan sino dengan kuasa dan izin Allah. Nah, ini kita nafiang le kalimat la ilaha illallah. Yang buat nabi sino kat para ulama kalului. Nah, ini pesyirik. Si pertama arangnya nabi mubtadi. Si kedua arangnya nabi mutawassit. Si kedua arangnya nabi muntahi. Nabi mubtadi la ma'budu bihaqqi illallah. Ternyata syirik jali dan munafi mutawassit la matluba bihaqqi illallah. Ndek nara si putun si sebenar-benarnya melainkan Allah. Nabi muntahi la mawjuda bihaqqi illallah. Ndek nara si arah sebenar-benarnya cuma Allah. Tapi selalu dan tiada hakikat mewujud hanya Allah yang wajib wujud. Tapi lawan dulu ini. Ini terutama karena si pertama Nabi mubtadi. Apa kenana Nabi mubtadi? Si arah Nabi mubtadi sino
menafikan barang yang bersifat ketuhanan selain daripada Tuhan. Nah, ini syiriknya ada. Apa maksudnya? Tidak sembah patung, tidak sembah matahari, tidak sembah api. Ada penyembah patung, tidak ada. Ini syirik jelasnya. InsyaAllah di nara itu kena ni. Lagu siluwe atau terkena sini le Nabi mutawassit. Para Nabi mutawassit menafikan syak dan waham. Apa kenana anggap talik makhluk sino arah sifat ketuhanan. Nah, kena luwe terkena ni. Bed yang contohan misalnya mun telapar kan udah. Mun telapar kan udah. Mangan tekan si nasi. Mun telapar temangan. Mun tewah mangan beda besur. Berarti apa besurang itu? Nasi syirik. Nah, dia adalah menafikan syak dan waham. Anggap oleh makhluk arah sifat ketuhanan, arah kuasa. Atau misalnya arah itu sakit itu sakit otak kita misal beli bodrek waktu ini bodrek sehat kita apa kan lah waktu ini bodrek itu sehat berkusina syirik saya syirik hobi. Atau lalu kadang dokter sehat kita Cina sehat berkusi dokter syirik itu. Atau lalu itu ada tukang jampi. Kanggo tukang jampi. Kanggo tunde. Bapak dikanggo apa? Kalau dengan benar di tekanggo jampi kan. Dia pun jampi sino. Tidak syirik. Ayo. Jembe sunahna ruqyah. Nah, ruqyah sunat menjampi syirik. Besi temunya. Ruqyah itu sunat. Lagu menjampi itu syirik. Si muli itu bodoh orang. Dibumbe apa jangan ruqyah jampi ibaratnya selai 5 likur. Pada tunde. Selai 5 likur pada tunde. Yang ruqyah kaja jampi. Ruqyah mau bahasa Arab, jampi sino bahasa Sasak. Lagu milu hitam bilah dia. Sakit dianda lalu jampi. Kalau berjampi sakit otak lalu berjampi. Ketika tamajin awak kesurupan itu lalu ruqyah itu ubah bahasa. Jampi waktu. Karena ruqyah no jampi no ruqyah sakit boleh. Lagu maksudnya mana no jampi sehingga dulu langkah. Nah, boleh punah. Jampi nggak dulu langkah ini syirik mana? Padahal para alim lain sino baik nisbatan hukum mahamin hadis luasin. Memang arah hadis Nabi itu dengan man lam yatasabba bil Quran fala sabahullah. Saya di namanya obat dengan Al-Quran maka Allah dengan kesehatan. Oh kan hadis kena-kena kan? Ya hadis dia. Lalu minta perhatian dengan si ngadu lelaka, ngadu ya Al-Quran. Dia contohnya, sindik neman baca lelakaknya, bacanya Bismillah. Yang baca lelakak dengan lain, berkata Bismillah dong awal. Selesai baca lelakak, tutupnya ya si bacaan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tairingin ya si Al-Quran. Ampun jangan aku karena kumbena. Kumbena semata-mata
full ayat tergadu. Kan syarat berjampi kan dijemah para ulama telu syaratnya pun terganggu berjampi. Si pertama syaratnya harus jampi-jampi sino harus mengadu kalamullah, ngadu sifat-sifat Allah, ngadu asma Allah. Si kedua syaratnya harus mengadu bahasa Arab atau bahasa selain bahasa Arab. Lagu paham kita kenal. Tak tahu tak kenal. Nanti ada dengan apa itu pada alim telai. Lelaka itu selain bahasa Arab, lagu paham. Nah, kemudian kita paham dah. Si ketelu syaratnya harus berkeyakinan bahwa jampi-jampi sino de negin bau datang manfaat, de negin bau datang mudarat tanpa kuasa dan izin Allah. Itu masih sebagai sebab-sebab merebasan itu sebagai syarat pun. Bahkan hadis kaduna punangkan dua lelaka lain dengan Arab suku hadis dengan sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini sahabat Auf bin Malik sini berketuan di Pak Rasulullah merebasan kunna nuraqqibil jahiliyah. Merebasan sahabat Auf bin Malik mengatakan kami le masa jahiliyah. Berarti sindik neman datang Islam. Makin datang Al-Quran. Kami le masa jahiliyah. Kunna nuraqqibil jahiliyah. Kami le masa jahiliyah. Biasa kami ngadu ruqyah. Biasa kami ngadu jambi-jambi. Terus apa sahabat Auf bin Malik? Kaifa tarufiza? Kunna nuraqib bil jahiliyah, fa qulna ya Rasulullah. Kami bertanya, kami berketuan di Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tarufiza? Pada bahasanya ngumbe menurut sida ya Rasulullah tentang jambi-jambi jika duka di masa jahiliyah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam i'rad alayya ruqakum kanan. Coba pendengarin aku apa bacaan jambi-jambi dah kata. Maka terdengar kepada sahabat. Terus apa kata baginda Nabi? La ba'sa birruki'i idza lam yakun bihi syirkun. Jambi-jambi sino ndek ngombe-ngombe selama ndek mengandung kesyirikan. Masa dengan ngadu lelaka syirik. Lelaka itu kan bahasa Sasak lain. Lagu sebaiknya tak paham. Pahamin apa kena ini apa maksudnya. Karena tak khawatiran tak perlu ngandung kesyirikan. Dah bahaya. Jadi lagu pahaminnya boleh. Lagu dengan ngadu kelakaan, ngadu alat Quran atau ngadu Al-Quran. Karena ngamalan hadis yang ngenang man lam yatasabba bil Quran bala sabahullah. Saya di namanya obat dengan Al-Quran, maka Allah dari kesehatannya. Cara tengah malang sini mudah kat ulama. Misalnya ketika tenginap obat, sini teman nginap baca Bismillah dulu. Gerakan di tengah buat teriak lagu itu ngamalan Al-Quran. Karena bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bismillahnya Al-Quran atau enggak? Al-Quran innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Al-Quran ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Quran. Kadang-kadang ada lelaka lagu dia kan. Al-Quran sebenarnya
atau mujarabah Al-Quran. Intinya ketika kita berobat, keyakinan masih penting. Apa keyakinan? Iza maritu bahwa yasbir. Apabila muku sakit, Allah nyatakan. Hindi na obat, hindi na dokter, hindi na tukang jambi, hindi na jambi-jambian. Sini nyatakan Allah. Ini etikat syarif penting. Jadi kata dokter, dia itu syirik. Nah ini ada contoh syirik kopi. Atau dengan si ngaji tauhidul af'al lah. Muntamaran diri terkuasa syirik balik mas. Misalnya kita melentong kedit. Kena kedit itu mati ya. Pun kata. Melentong ku kedit itu. Aku melentongnya. Kena otaknya mati sih. Syirik murakab. Si pertama, aku kuasa melentong. Si kedua, aku kuasanya mati ya. Dua syirik. Ambil contohnya tauhidul af'al, kita Al-Quran. Apa kena Al-Quran? Wa ma romaita is romaita walakinna Allah romaita. Wa ma romaita, tiadalah engkau melempar. Ndek nasida melempar pada bahasa. Is romaita, jika engkau melempar. Bukan engkau melempar jika engkau melempar. Walakinna Allah harama, akan tetapi Allah si melentong. Al-Quran. Ini salah satu ilmu tauhid Al-Quran. Dia ada tauhidul af'al. Pergerakan, perbuatan. Ya pun ketika kita bergerak, masih genggam nos sekarang biaran tawallud. Ketika bergerak lagu lepas dengan genggaman sih biaran mubasyarah. Aku saya gerak angin. Allah la tataharraku zarrah illa biiznillah. Dengar apa-apa nasi bergerak melainkan pergerakan si Allah. Melainkan si bergerak karena kuasa dan izin Allah. Ilmu tauhid. Nah ini doang boleh tekan syirik. Maka tidak gampang-gampang kadang syirik. Syirik akbar no arah dia jelas, arah dia si samar. Si kedua adalah syirik asghar. Syirik kecil. Ya sinu pria. Pria sini si ganggu ikhlas. Yang pun para ulama memaknai ikhlas berbagai macam makna. Terbaik sekali makna ikhlas menurut ulama si masyhur. Misalnya suku ulama Arabnya Iyad Al-Qudail. Dan beliau memaknai ikhlas. Merabasan syiarat ikhlas sino penggawe amal, mengerjakan amal karena manusia ino arana syirik. Meninggalkan amal karena manusia ino arana riya. Penggawe amal karena manusia syirik. Ninggalan amal karena manusia riya. Dari saya takut riya, ya riya. Dari siaran ikhlas. Siaran ikhlas itu andai dasida Allah jauhan kita dengan syirik ganjariak sino aran ikhlas. Sampai ulama munazohirang ucapan dengan ikhlas aku pada hakikatnya dan ikhlas. Karena perkara hati tidak tahu si manusia. Sinawanya cuma Allah Ta'ala. Karena ikhlas itu perbuatan hati. Dia pegawaian awak. Dia perlu jelasan diri. Karena aku ikhlas. Dia ikhlas. Dia perlu tahu si manusia. Ikhlas itu apa? Yang punya amal terbaik. Yang tersembunyi. Ikhlas bukan. Karena ini pantuna si nenek Allah Ta'ala
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah sini dia pandang umbe model awak, dia pandang umbe bagus pakaian, si pandang ke sini Allah sini atin. Umbe niat atin, umbe ikhlas atin, ini pandang. Ini intinya sebab ampun nara perbuatan awak karena dengan kehendak hati. Nah, yang pun perang arah ikhlas. Yang pun para ulama ning ketahui ikhlas menjadi telur tingkat. Arah ikhlas dasar, arah ikhlas pertengahan, arah ikhlas paling tinggi. Ikhlas paling dasar suci amalnya. Suci amalnya daripada riya, daripada sum'ah. Semata-mata karena Allah. Lagu di dalam hatinya arah harapnya selain Allah. Apa sih? Harap pahala, harap surga. Ku ngaji, aku mau surga. Ku ngaji, aku mau pahala. Lillahi ta'ala wahai. Lagu lillahi ta'ala harap selain Allah. Harap surga, harap pahala. Nah, ini ikhlas atau tidak? Nah, jadi terjadi ikhtilaf. Menurut ijma' ulama fikih. Nah, menurut ijma' ulama fikih sah ikhlas. Ya kumbenan karena manusia. Lagu koloknya ya jadi ikhlas pemula. Perlu seputar yang senggegernya. Perlu mengenal Islam. Ada yang menyembelih padilah negara. Kesolat, kenaji, akhir tetap surga. Untuk pemula. Lagu sah ikhlas. Lagu menurut ulama ahli hikmah. Ulama hakikat. Di teman tersebut dia ikhlas. Ya kumbena. Karena masih yang dua yang masih yang nyebut Tuhan Allah barang makhluk. Dan Al-Quran dengan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Tidak dua yang Allah ketika lewat kepada beribadah harus semata-mata karena Allah. Lagu bilangan terbaiknya sekalian deh menijma' ulama pakai sah dengan ikhlas ni. Ku ngaji aku mau pahala, ku sembahyang aku utama surga. Sah ikhlasnya menurut ijma' ulama fikih. Lalu menurut ijma' ulama ahli hikmah masih syirik di nama tersebut ikhlas. Nah, ikhlas yang kedua tingkatan atasan ikhlas pertengahan. Ikhlas pertengahan semua. Suci amalnya daripada riya. Suci daripada sum'ah. Semata-mata karena Allah. Nah, lihat tahapan sini sadarina dirina hamba. Sadarina dirina hamba. Dari siaran hamba sini cuma menerima titah Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Cuma nenara tertitah sini Allah mengerjakan lurus dalam agama. Maksudnya ikhlas semata-mata karena Allah. Sadar ya dari hamba. Kumena anak hamba sino. Cuman berdua kewajiban di Tuhannya. Di nara hak di Tuhannya. Si arah cuman desida Allah. Si berdua hak di kita. Lagu kita sino berdua kewajiban di sida Allah. Hindi narak hakta di Allah. Le dunia. Piran narak hakta jemaah di akhirat. Namun hak sida Allah di kita dari kewajiban. Apa hak sida Allah? Ibadah semata-mata karena itu. Yang apa kata baginda Nabi bersabda,
haqqallahi 'alal 'ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak daripada Allah tiba selaku hamba sino na beribadah tiba daripada Allah sino tanpa mensekutukan dengan barang sesuatu apa. Inilah dunia. Semata-mata ku ngaji, ku sembahyang, semata-mata ku tunaikan kewajiban. Pengaji semata-mata tunaikan kewajiban. Masalah balasannya, wallahu yu'alihu man yasha. Kalau alam Allah balasnya, kebaikan pasti dibalas kebaikan sisi Allah. Lagu jemaah mulai akhirat, arah hakta, apa hakta, dia nak azab kita sida Allah. Lagu dia nak jari kewajiban sida Allah. Ya bu kelanjutan hadisnya kata wa haqqal ibadi 'ala Allah ayu azibuhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba di mana sida Allah dia nak azab dia bagi si beribadah dibayar tidak disebutkan dengan barang sesuatu apapun. Lalu dia menjadi kewajiban Allah bersifat jais kepada Allah, milih-milih Allah Ta'ala nembang hamba nasi ahli maksiat di pak surga, nembang hamba nasi ahli ibadah, ahli taat di pak neraka, milih-milih Allah bersifat jais mengaku. Lalu yakin kepada Allah sino innaka la tukhliful mi'ad. Kepada Allah bergerak ingkar janji. Insyaallah behamba nasi taat di dunia, di akhirat mau tambahan nikmat jannah kepada Allah. Hamba nasi ahli maksiat di dunia, insyaallah di akhirat kena mau azab kepada Allah. Maksudnya pada itu sini pun bena karena kita dalam surga semata-mata dikna karena amal dikna karena beli ilmu kita dalam surga semata-mata karena rahmat bersida Allah. Sama neraka yang semata-mata karena luwe dosa kita dalam neraka semata-mata karena murka dari sida Allah. Bisa jadi dengan ahli maksiat jemaah di akhir hayatnya sadiknya hidayah kepada Allah biar dia taubat atau dicabut nyawanya muskul khotimah. Boleh jadi kita ahli taat pada sini dia tahu jemaah di akhir hayat kebalik nanti kepada Allah maka mati dalam kelalaian meninggal dalam keadaan muskul khotimah. Yang berpenting tidak kesalin bantu dirinya. Adapun teman itu dengan kira pembandingan kita. Itu mereka kita lebih baik sifat azajil tamat. Padahal Nabi dengan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal perbuatan sih penentuna jemaah si akhirnya. Ketika saat sakratul maut, kayaknya untung atau rugi kita. Yang paling penting selalu terus daripada berdoa menang ya mukallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Akhir sabita hati akhir ketepan akhir kesudah Allah istiqomah di dalam ketaatan. Kalau ia doa tasyahud akhir kalau ia doa sujud terakhir tiap salat doa sekenang dia mukallibal qulub di situ. Pakai dicari itu istiqomah di situ. Nah ini dikatakan ikhlas kedua lagi intinya ikhlas yang berat, karena terganggu syariat yang bukan nabinta, akhirnya bantu atinta berlaku ikhlas setiap amal di situ. Anjuran itu sebagai Nabi membaca doa sini 3 kali. 3 kali si nikman tenggawe amal pegawaian, terutama si bau tergita si manusia lain, si bau terdengar si manusia. Karena ini kita tidak pegang riak. Amal perbuatan si bau tergita si manusia lain, si bau terdengar si pendengaran manusia.
Maka sebelum tenggawe ya kan baginda Nabi baca doa sini di rukun kali. Maka bantu kita sida Allah berlaku ikhlas li amal. Apa doa jangan sebagai dana terbaca judul salah samarrah 3 kali. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Baca sini 3 kali dan minta maka bantuna kita berlaku ikhlas li amal. Kalau waktu jam lalu kurang menit jam baru sampai di jam sekedip-kedip dan kurang lebih yang mohon maaf tidak ada cuma ini yang dapat saya sampaikan. Lagu Sulaiman kepada akhirnya arahnya menjelaskan arah pertanyaan cara apa dijelaskan mulai arah pertanyaan yang tutup lewat sejam kurang lebih yang maaf karena darah pertanyaan dan sampai di muzakarah kali malam ini lagu Sulaiman kepada akhiri sila daripada hadiah pada Fatihah tiba selaku guru kita semua pengajar kita mudah-mudahan dari kepada tiba selaku guru kita sila alfa. Jadi kedua Pak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama terutama semua tinggal dunia wabil khusus diarah oleh keruyan selaku tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat semua tinggal dunia wabil khusus syarat keruyan tahu hilang pada sekali para malam kepada hati pahala bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat kiriman pahala bacaan Al-Fatihah itu ya jadi al-maghfirah insyaallah ya jadi penambah iman di alam kubur. Hilang dan kumpul Jadi terakhir di Pak diri masing-masing di Pak Ibu Pak Makna semua saudari dan kaum muslimat al-ahya al-fa ya kurang lebihnya yang mohon maaf akhirul kalam subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ila sabilil manhaj wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.